PT Janu Putra Sejahtera Tbk atau dengan kode sahamnya Ayam adalah perusahaan peternakan ayam terintegrasi yang sudah beroperasi sejak tahun 2007. Bisnisnya dijalankan dengan pendekatan on-farm, yang artinya seluruh proses, mulai dari pembibitan, budidaya, hingga pengolahan, dikelola sendiri oleh perusahaan. Dari sisi pendapatan, kontributor terbesar datang dari ayam broiler komersial yang menyumbang sekitar 58% pendapatan dan disusul oleh ayam umur sehari atau DOC sebesar 34,3%, lalu kemudian telur komersial 7,3% dan karkas ayam sekitar 0,3%. Dan pada tahun 2026 ini, Ayam menargetkan belanja modal atau capex sekitar 130 miliar. Dana ini akan digunakan untuk pengembangan unit layer komersial, peningkatan kapasitas pembibitan, serta pembangunan hatchery baru. Dan saat ini, saham Ayam diperdagangkan di level premium sekitar 3,7 kali price to book value, yang jauh di atas rata-rata yang berada di kisaran 1,2 kali. Kemudian dari sisi makro, anggaran program makan bergizi gratis atau MBG naik signifikan menjadi 335 triliun pada tahun 2026 atau tumbuh 95% secara tahunan. Target jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi juga meningkat menjadi 30.000 unit dan dampaknya Kementerian Pertanian menargetkan penyerapan daging ayam hingga 1,1 juta ton pada tahun 2026. Dan ini jelas membuka peluang permintaan baru bagi pelaku industri unggas. Kemudian selain itu Sobat Pans, rencana investasi Danantara sebesar 20 triliun ke sektor peternakan berpotensi menjadi katalis struktural. Khususnya bagi peternak segmen menengah ke bawah, investasi ini diharapkan bisa memperluas akses pembiayaan, kemudian mendorong ekspansi kapasitas, dan meningkatkan partisipasi dalam program MBG. Dan dalam konteks ini, Ayam dinilai punya positioning yang relevan karena skema Danantara memungkinkan peningkatan volume produksi dengan pendekatan yang lebih capital-like dan risiko pembiayaan yang lebih rendah. Kemudian di sisi hilir, kesiapan eksekusi Ayam juga relatif lebih matang dibandingkan peternak sekelasnya. Hal ini terlihat dari kepemilikan rumah potong ayam atau RPA, serta realisasi suplai awal karkas dan telur ke beberapa SPPG di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dan dengan ekspansi program MBG, penyerapan dari wilayah-wilayah ini berpotensi meningkat pada tahun 2026. Lalu kita lihat secara operasional. Ayam mengelola 9 fasilitas produksi yang tersebar di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Perusahaan juga memiliki izin impor ayam atau GPS dengan alokasi sekitar 13.000 ekor pada tahun 2025. Dan target meningkat menjadi sekitar 20.000 ekor pada tahun 2026. Namun demikian, Sobat Pans, tantangan tetap ada, karena saat ini sekitar 92% pendapatan Ayam masih berasal dari segmen yang bersifat price taker, yaitu broiler dan DOC. Akibatnya, margin historis cenderung volatil, apalagi perusahaan belum memiliki pabrik pakan internal. Biaya pakan sendiri menyumbang sekitar 81% dari total COGS. Dan tekanan ini terlihat pada kinerja tahun lalu seiring kenaikan harga jagung yang cukup signifikan. Kemudian untuk mengurangi volatilitas ke depan, manajemen lebih mulai mengantisipasi dengan menegosiasi kontrak harga dan kuantitas pakan bersama pemasok utama. Oke, sekarang kita masuk ke kinerja terbaru. Performa Ayam di tahun 2025 memang masih tertekan. Sepanjang 9 bulan pertama tahun 2025, perusahaan mencatatkan pendapatan sebesar 225 miliar yang turun 16% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan di segmen broiler ini sebenarnya sejalan dengan strategi manajemen yang sengaja menahan supply dan mengalihkan fokus ke segmen DOC serta telur komersial sepanjang tahun ini. Dan hasilnya, segmen DOC justru tampil sebagai mesin pertumbuhan yang utama di tahun 2025, dengan lonjakan pendapatan hingga 75% secara tahunan. Kinerja positif ini didorong oleh dua faktor utama. Yang pertama, kenaikan rata-rata harga DOC yang mencapai 42% secara year-on-year, serta supply yang lebih stabil seiring menurunnya realisasi impor GPS pada tahun 2024. Meski demikian, tekanan di sisi top line dan kenaikan biaya input membuat Ayam harus membukukan rugi bersih sebesar 17 miliar pada tahun 2025. Dan ini menjadi kerugian pertama perseroan dalam 5 tahun terakhir. Berbalik dari laba, yaitu 7 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Selain pendapatan yang melemah, penurunan pendapatan non-operasional juga turut memperberat kinerja mereka.
Lalu kemudian kalau kita lihat dari sisi neraca, kondisi likuiditas perlu mendapat perhatian lebih. Hingga tahun 2025, hutang usaha ayam tercatat cukup tinggi, mencapai 225 miliar, jauh di atas rata-rata 5 tahunan yang berada di kisaran 132 miliar. Sebagian besar hutang ini berasal dari pembelian pakan dari pihak ketiga. Nah, kalau kita berbicara soal strategi ke depan Sobat Pans, tahun 2026 akan menjadi fase penting bagi emiten ayam. Perseroan berencana melakukan perbaikan dan optimalisasi bisnis RPA dengan tingkat utilisasi yang ditargetkan naik sekitar 50-60% menjadi penuh atau 100% pada tahun 2026 ini. Dan langkah ini diharapkan dapat membantu menstabilkan segmen broiler dalam model bisnis on-farm yang dijalankan perusahaan. Nah, dari secara keseluruhan, kalau kita lihat masih ada ruang perbaikan bagi kinerja ayam ke depan. Prospek pertumbuhan dinilai lebih konstruktif ditopang oleh stabilisasi struktural industri pengunggasan, potensi permintaan dari program pemerintah dan Danantara, lalu kemudian ekspansi bisnis yang berkelanjutan, serta rencana implementasi cross-contracting untuk menekan volatilitas margin secara bertahap. Namun demikian Sobat Pan, sejumlah risiko tetap perlu dicermati. Di antaranya adalah volatilitas harga pakan dan harga ayam, tingginya hutang dagang, serta likuiditas saham yang relatif terbatas. Kemudian dari sisi kebijakan, program anggaran MBG yang meningkat menjadi 335 triliun pada tahun 2026 berpotensi menciptakan ekses demand daging ayam lebih dari 100.000 ton. Dan terakhir, masuknya Danantara juga menjadi katalis jangka menengah yang menarik. Berdasarkan paparan pemerintah, Danantara berencana mengelontorkan investasi hingga 20 triliun ke sektor peternakan, dengan target pembangunan 336 proyek yang dimulai secara bertahap sejak Januari tahun 2026. Nah, dukungan ini tentunya berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi peternak existing, khususnya segmen menengah ke bawah, melalui peningkatan akses pembiayaan, ekspansi kapasitas produksi, serta perluasan partisipasi dalam pemenuhan permintaan program MBG. Well, jika Sobat Pans ingin berinvestasi di Pandin Sekuritas, kami sedang mengadakan promo cashback. Sobat Pans cukup deposit Rp1.000.000 dan berhak mendapatkan cashback senilai Rp200.000 khusus nasabah baru dan menggunakan RDN Bank Panin. Lalu Sobat Pans dapat menyetorkan dana dalam jangka waktu 7 hari setelah RDN jadi. Well then, happy trading dan happy investing. Investasi aman bersama Pandin Sekuritas Pontianak.